Waduh, suaranya semangat di belakang tuh ya. Kalian mungkin yang ada di rumah, di mana kalian berada yang sedang menyaksikan juga secara online, mungkin bisa juga sampai ke kalian nih bagaimana hype yang ada di sini walaupun ini adalah match yang terakhir di antara kedua tim ini. Dan juga buat kalian semua yang sudah mengamankan tiket playoff ya kan, penonton, congrats karena mungkin banyak kawan-kawan kita yang di luar sana nggak dapetin tiket. Jadi jangan lupa enjoy the show nanti ya. Buset, ini si Pai ngamuk banget apa gimana ya? Sakit banget loh. Kumaha ini Pai, Tapi di sisi berikutnya, Kiboy yang malah harus terperangkap di dalam satu buah zona dan bahkan harus menggunakan satu buah flickernya. Udil masih mau lebih. Dipaksa dan first blood akan di tangan dari seorang Parsha. Yang mungkin agak sedikit membuat beda antara Jawhead dan Chow. Ya itu menurut aku. Ya, apalagi kalau kita ngomongin soal ejector yang terbatas dari segi shield absorb-nya. Dan bisa dibilang tidak dalam durasi yang lama. Untuk sekarang memang Jawhead powernya di skill pertamanya atau smart missile. Plus, dimana nanti akan memberikan dealing damage yang lebih sakit. Itu sakit sakit banget lagi loh. kan ejector kecolek dikit aja kan hilang ya movement speednya yang bertambah itu. Jadi agak sulit banget aja gitu apabila tadi tidak ada bala bantuan lagi. Tapi di sini concernnya Nino nggak pakai Purify ya. Wow, cukup berani. Tapi lihat di depan sana, para pemain dari tim Alter Ego, mereka bakal coba untuk mendapatkan Pai mundur karena belakang informasi telah diberikan dan bahkan Pai yang mengganggu para pemain dari tim Onyx Esports karena Sally Boy is coming go to the top. Dan kita lihat dari Indonesia 2 menuju Alter Ego. Kalau gue pribadi ini karena ada beban berat terhadap Nino yang mungkin di era late game nanti. Dan untuk di sisi dari tim caster bahasa Inggris, mereka 2 terhadap Onyx Esports ya. Oke. Ini dengan adanya satu Jawhead ini sih gue suka banget ngeliatnya. Mungkin Parshanya nanti akan menjadi tujuan utama, apalagi kita tahu Kiboy high mechanic player. Dia bisa ngelock siapapun dari awal sampai dengan akhir ya, kita let's see aja. Nah itu dia tapi masalahnya, dimana kita melihat bagaimana Purify, tapi dari belakang Udil. Posisinya aman banget. Dan bakal lihat siapa satu telah dikeluarkan. Berhasil mendapatkan 2 kali tertakedown. Sans, where are you going? Double kill from Serpai. Membuat para pemain dari tim Onyx Esports kehilangan power di arah Turtle. Bahkan dari Sally Boy sendiri dia menggunakan retribusinya. That's why dia nggak mau terlalu terburu-buru menuju ke arah Turtle. Dia bakal rotasi. Dia bakal dapetin orange buff-nya. Dan kalau bisa dia akan menuju ke arah Little Wanderer terlebih dahulu. Karena crossing the map ya jadinya. Crossing the map ini sangat dibutuhkan ketika dia mau team fight di arah Turtle. Dia butuh moving speed, dia butuh durability, dia butuh sustain di saat adu retribution nantinya. Dan ini Udil semenjak Varsha di buff ya. Dia tuh selalu memanfaatkan batu sebagai kastil atau benteng sehingga nantinya dia tidak bisa tersentuh oleh teman-teman dari Onyx Esports. Termasuk di area top lane tadi ketika Kramer itu dijadikan sebuah batu loncatan bukan batu sandungan. Batu loncatan, oke tapi Kiboy sudah secara posisi siapa nantinya akan menjadi korban. Di area yang berbeda, belum ada yang memang mendekat pula ke arah satu Turtle ini kecuali dari Leo Murphy mencari informasi, mencari alamat, mencari kepastian. Masalahnya satu sih, ini Onyx power banget untuk melakukan setup di area Turtle. Makanya Alter Ego tuh menjauhi hal tersebut. Weh, tidak bisa power of nature-nya tapi ternyata untuk kali ini Turtle yang malah berhasil diamankan oleh Sally Boy. Berhasil mendapatkan satu objektif lagi. Yes, yang mungkin cukup berat adalah di mana Kiboy kali ini udah menggunakan semua soft skill-nya untuk bisa menutup dari Udil. Dan bahkan Udil sendiri pun dia nggak pakai Purify-nya karena bukan itu. Dia akan menggunakan Purify ketika ejector. Unstoppable Force dan The Wild Dragon terhadap Leo Murphy. Bakal coba dibalikan kembali ke dari Kyrie. Where are you going? Tim terlalu sakit dan bahkan Table Soulblade nggak bisa dihindari lebih dalam lagi. Satu hit terakhir, ejector is on point. Kiboy save the day. Ejectornya benar-benar berhasil mendapatkan 1 poin kill yang sangat mahal. Bahkan kalau tadi kalian lihat poin killnya nggak berhasil didapatkan Sally Boy dengan adanya killing spree. Iya, ditambah dengan Shunpo-nya itu benar-benar menyelamatkan Kyrie, absorb shield damage yang benar-benar mematikan. Ketika tadi ada satu damage deal yang terhalau dan Udil kali ini sudah mulai melakukan rotasi sepertinya. Oke, cewek versus everybody. Where are you going? Dan bahkan hilang di arah bottom lane. Leo Murphy akan jadi makanan dari seorang Sunstar karena dikeluarkan. Wajah dibalikan. Reverse psychology from Leo Murphy. Oh
my God. Bukan, dia memilih untuk kabur tapi pertahanan terbaik adalah menyerang. Dan itu dia yang membuat dia selamat di area bottom lane. Oke, diawali aja dengan serangan di bagian bawah dan cewek merelakan satu inspire-nya agar bisa mempop up dulu nih, membuka dulu crossbow tanknya ke arah dari Kimi. Tapi itu pun gagal untuk dia lakukan sehingga tadi ya mau nggak mau dia menghilang dan satu setup di bagian belakang itu bagus banget loh. Itu reverse psychology Leo Murphy sih, itu bagus banget Prof. Ya, pertahanan terbaik adalah menyerang. Karena itu butuh pemikiran yang sangat cepat. Apalagi ditambah di belakang sana Udil sebenarnya udah ready. Jadi kalau misalkan ada Federal Airstrike, dia bisa balikin untuk all in-nya. Power dari Onyx Esports benar-benar ada di ganking, pick off. Yeah. Sehingga mereka harus memanfaatkan angka atau jumlah dari hero yang mereka miliki. Masalah utamanya untuk melakukan ganking atau invade jungle, ini butuh effort lebih agar Kiboy bisa memaksimalkan power dari ejectornya. Yes, dan bahkan kalau bisa kita lihat Udil nggak ada takut-takutnya dengan Kairi dengan ada Purify yang dia miliki. Tapi bukan itu masalah utamanya. Asal Force dikeluarkan. Satu buff Federal Airstrike dan bahkan Kiboy harus memerahkan satu yang terakhir. Didapatkan Table Softland menuju ke arah seorang Cewek. Cewek still survive. Tapi bukan itu, masalah utamanya adalah dengan jungle yang dimiliki dari seorang Silly Boy. Dia bakal bisa fokus ke arah satu buat Turtle. Turtle bebas. Retribution nampaknya dari seorang Silly Boy memilih untuk mundur karena Kairi masih on point dari Retribution dan Nino. Di match ini pertama kalinya Kimi digunakan di MPL Indonesia Season 10 oleh Nino dari Alter Ego. Oke, Udil dan juga tadi pergerakan dari Kairi sudah saling bertemu di area rumputan. Namun belum ada lagi satu follow up apapun yang akan mereka lakukan karena sekarang udah mulai ngereset lagi. Turtle dibiarin begitu saja. Saling tas-tas aja di depan satu sama lain memang saling menguji aja, saling ngebedain ini siapa yang duluan-duluanan. Udah terus-terusin aja. Oh ini dia, the original Leo Tas Murphy tribute to Cornet. Yang dimana lihat the original Tas by Leo Murphy. The foundernya juga, Yes. dimana kita tahu bahwa Leo Murphy kerap kali memicu lawan-lawannya dengan menggunakan recall yang dia miliki. Apalagi dengan hero yang sangat immune terhadap serangan stun. Grok, ini benar-benar power of nature yang dia miliki bisa menjadi poin maksimal untuk di game yang pertama. Oke, tapi lihat belum ada. Oh, duel Dragon terkena Purify dan bahkan where are you going Kairi? Kairi nggak bisa berbuat dengan banyak karena dia menggunakan Retribution of course. Kita tahu dapat top lane dan top lane boots dari early. Memang memiliki power yang sangat rendah. Kenapa? Untuk laning phase yang berat. Team fight yang dari tadi nggak bisa dibantu sama seorang Boots. Bahkan membuat Sun ini versus everybody di depan sana. Coba untuk menyelamatkan Udil. No ejector dan bahkan Udil still survive. Wings by wings. Sayap-sayap pelindung masih bisa membuat Udil bertahan di area mid lane. Oke, satu setup yang cukup panjang dari terlihat terjadi. Satu pick up di bagian XP lane dan di tengah ternyata bukannya anteng, bukannya mundur, bukannya menahan. Mereka melakukan serangan di dua tempat sekaligus loh Bro. Ini sinerginya akan seperti apa? What? Sinergi kanan kirinya benar-benar aktif banget. Apalagi kalau kita ngomongin soal Alter Ego. Mereka mungkin memenangkan untuk di mana kontes team fight. Tapi balik lagi objektif adalah tugas utama dari Kairi. Yang dimana untuk Kairi sendiri walaupun dia sempat ketinggalan dari segi farmingnya, dia level 10 dia keep up. Tidak terlalu fall off. Dan bahkan dari segi, pemilihan itemnya sih aku suka banget. Molten Essence ditambah lagi dengan Dreadnought Armor. Dan dia mau bikin ke arah satu buah Guardian Helmet. Sehingga nantinya Udil dipaksa untuk membuang ke arah Glowing One. Ini benar-benar pemilihan item yang bisa dibilang sangat sangat cerdik sekali hitungannya. Dan Suns bahkan selalu dipaksa untuk mengeluarkan satu order billions-nya. Oh tidak mundur lagi. Ketabrak tembok. Itu portal 1x24 jam harap lapor sama Pak Leo Murphy. Benar, apalagi harus ada barcode scan-nya di sana Pak. Ya. Sehingga kita harus scan dulu sebelum masuk. Iya. Dan jangan lupa next level bro. Next level bro. Sebuah stiker dari teman-teman Alter Ego untuk di stiker terbarunya kalian bisa langsung cek di dalam in-game. Sementara sekarang keseluruhan pemain mereka masih dalam posisi masing-masing. One-one-nya belum bisa melakukan banyak hal. Kali ini one-one-nya dipasangin dengan Inspire. Karena cewek sendirian sih yang gue lihat selama ini yang mau menukar spell dari one-one itu di MPLID Season 10. Dari berbagai macam ataupun berbagai banyaknya player yang menggunakan one-one ya. Dia doang yang berani menggunakan flicker. Kadang dia pakai Inspire juga. Masalahnya di game kali ini entah kenapa aku melihat bagaimana
Onyx Esports kesulitan ketika ingin melakukan serangan dari depan. Oh my god, Bonteng berhasil dilakukan dan ternyata Purify ke arah belakang. Kiboy, cewek terbuka kelas Bonteng, tidak bisa selamat lagi kembali hidup dan bahkan cewek dengan satu tempat Sombling hilang begitu saja. Dan Kening memang memberikan damage impact yang besar, tapi bukan itu masalahnya. Di mana permainan dari tim Alter Ego kali ini udah mulai bisa diatasi oleh tim Onyx Esports. Ini bagus banget sih, itulah tadi terlihat. Ada ejector, ada flicker yang mendadak langsung mengejutkan kita semua. Setupnya terjadi secara cepat, tapi di tengah satu central turretnya mau nggak mau harus direlakan. Gue suka Benar-benar banget permainan sih. agresif sih lebih tepatnya. Gua suka banget sih draft-draft seperti ini. Agresif banget. Apa itu takut? Apa itu? Gak berani teamfight. Iya, kayaknya benar-benar Alter Ego Esports yang selalu bermain dengan 5 orang yang sama. Ini benar-benar udah menerapkan bahwa mereka nggak kenal takut, mereka mau main nabrak. Mereka tahu banget konsep power hero-nya mereka dengan menggunakan Kimi. Dia menangin ending phase lawan 1-1. Farsha teritorialnya tidak tersentuh. Lawan Lunox juga Lunox bakal kesulitan untuk menjangkau posisi dari Udil, Sirpai. Ya kalau Dairon versus Esmeralda semua orang udah tahu bagaimana landing phase yang dimiliki sama Dairon. Begitu powerful banget. Dan sekarang Seliboy dengan linknya rotasi yang cepat ini merupakan sebuah kunci ketika dia memenangkan level melawan Kairi. Yes, dan bahkan yang kalau bisa kita bilang itu dia. Mereka harus gimana caranya numbangin seorang Nino dan Udil. Udah nggak bisa target ke arah Seliboy lagi. Yang udah gue bilang, apa? Mereka memang mengincar ujung tombak, tapi mereka harus hancurkan fondasinya. Mereka harus siapa yang bisa bikin crowd control, bisa team fight itu sustain. Udil, siapa yang bawa game Alter Ego ini mid to the late game untuk memegang? Balik lagi Nino. Mereka harus tutup itu. Ada 2 orang soalnya. Ya ada 2 orang. Apalagi dengan kita tahu sendiri bahwa Nino memiliki slow evac. Dan Ice Queen One itu adalah jawaban untuk energy transformation yang DPS-nya sangat amat tinggi damage-nya. Gak ke-reach, kenapa gak ke-reach Pak Bulu? Karena Kiboy udah fokus ke arah Udil. Ya. Dia nggak bisa masuk ke belakang Kairinya. Kairi front to back hancur berantakan. Ya, pick off-nya tidak berjalan dengan baik. Snowball dari Alter Ego malah dimaksimalkan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports itu sendiri. Karena mereka memiliki power dari jarak. Dan jarak adalah jawaban dari Alter Ego Esports karena mereka tahu tidak ada yang bisa menyentuh ke arah belakang. 2 sekaligus. Dan benar sekali Profesor KB ini dia. Akan terjadi fight, team fight LDR. Perkelahian jarak jauh akan coba didapatkan oleh tim dari Alter Ego yang sangat-sangat mumpuni. Tidak ada power reach untuk Onyx Esports Pak Bulu. Yap, sementara itu untuk sekarang coba lihat. Di tengah wave minion udah berhasil diantarkan, tapi Leo Murphy hanya bisa melihat Manya aja mencari informasi dari jauh-jauh aja. Belum mau melakukan set apapun. Mereka mencari, mereka menunggu, mereka menahan terlebih dahulu. Nino, maksimum charge-nya hampir saja mengenai ke arah 2 player sekaligus. Tapi lama-kelamaan dengan adanya begini, ini terlihat ada 2 metode ya Prof ya. Dengan Farsha, mereka menyerang, ini enak banget loh. Iya, dengan adanya Farsha mereka menyerang tuh. Ada bebatuan lagi. Iya, ada bebatuan, itu bisa menabrak, itu bisa membuat mereka terknockout atau membuat mereka terstun. Tapi dengan Farsha lagi, ini menjadi sebuah bal bantuan yang begitu baik dengan Feather Strike yang dia punya. Plus dari Onyx sendiri, mereka belum mau menyerah, mencoba untuk bisa mendapatkan sarana, tapi malah one-one dia yang menghilang kali Kairi ini yang tertinggal di bagian belakang, sudah ditabrak begitu saja. Feather Strike udah mulai masuk juga, tapi coba lihat Nino terus-terusan memberikan damage per second-nya. Oh my god, tukang sampai ke jemur god. Oh my god, mereka bakal coba untuk memaksa dan bakal lihat dilempar ke arah belakang. Seliboy masih ada satu buah pertahanan dengan tempo top lane-nya, tapi Satsridi nampaknya masih belum bisa berhasil mendapatkan point kill siapapun di sana. Clear wave aja sih targetnya. Tapi Nino makin kejam dengan menggunakan Divine Glaive. Udah bukan itu, purple buff-nya Pak. Purple buff-nya Lihat. juga bikin energi yang dia gunakan makin lebih pedih lagi. Dan lihat, hati-hati damage-nya Nino ini benar-benar mematikan loh makin lama. Oke, lihat Kiboy, lelet sekali. Tapi kalau menurut gue udah agak sedikit terlalu terburu-buru untuk menggunakan Feather Strike-nya. Kenapa? Dari segi jaraknya itu Onyx Esports masih punya power untuk clear. Gak masalah. Gak masalah. Patch terbaru, cooldown lebih cepat. Lightning Truncheon 10% cooldown reduction. Iya. Cukup harusnya. It's okay, no problem ya. Iya, apalagi dengan konsep permainan per 30 detik memberikan ini Feather Strike yang sangat burst damage. Clock of Destiny, Lightning Truncheon, lihat poke damage-nya. Kairi tiba-tiba setengah darah. Kairi Oh loh, my God. itu Kairi. Itu Kairi ya? Kairi loh. Jauh jungler. Item defense loh dia. Yes, itu dia masalah utamanya dari teman-teman Onyx Esports ketika memberikan dealing damage atau menerima dealing damage dari Alter Ego. Oh, ada konsol telah dikeluarkan. Tapi nampaknya mereka langsung Wah, mundur teratur. disengage. Nggak bisa. Sang landak langsung mengurungkan niat 12.000 gold difference. What?
What? What? Ya, Ini salah satu goal difference tertinggi di MPL Season 10. terima atau tidak, sejak season yang ke-7, season yang ke-8, Alter Ego Esports bermain seperti ini. Tapi ini adalah konsep terbaik mereka. The original Alter The Ego. original Alter Ego. Ketika mereka ternyata lebih disiplin ketimbang season-season lalu. Dan mereka benar-benar belajar dari season-season yang sebelumnya. Apalagi sekarang lihat Udil, Holy Crystal. Wow. Sudah di tangan dia. Untuk Magic Nino Worship. sendiri, iya Nino udah punya Berserker's Fury. Jadi rasakanlah bagaimana magical damage yang begitu pedih dalam bentuk kritikal. Masalahnya Profesor, bukan itu. Masalahnya how cewek reach Udil, how cewek menggapai Nino. Ini nggak bisa Kalau sih. bukan main di front to back, kalau Nah. dia bisa pecahkan front to backnya, satu hal yang bisa mereka tumbangkan adalah Pai ataupun Leo Murphy. Leo Murphy It's sih. Oke, nggak apa-apa dia numbangin romernya. Karena setelah benteng pertahanan dari tim Alter Ego nggak ada, backlinernya nggak punya badan lagi. Ya. Nggak punya badan lagi Pak Pulung. Ini mereka juga harus memikirkan efektivitas dari apa yang mereka punya dari Onyx ya. Karena ada satu winter pula di dalam tubuh dari Pai. Setidaknya dia maju ke bagian depan, dia hantarkan diri, dia hantarkan damage. Tapi dia masih punya defensif lagi. Tersangkut. Kyrie, what are you doing? Wings by Wing telah dikeluarkan maksimum charge dengan kali 6. Tapi di sisi sebaliknya, lihat Pai berhasil dilempar. One-one gila. Udah diselamatkan. 1-1 langsung gila instant point kill. Ini bencana untuk Onyx Esports. Alter Ego mundur ke arah belakang, disengage dan Puspa kan gak bisa membuat Kimi dari seorang Nino tertahan. Dua orang telah mencoba menumbangkan Nino dan masih tidak sanggup. Alter Ego memasangkan diri di game yang pertama. The original gameplay from Alter Ego Esports. Gila cepet banget mainnya, ini berapa 1 CC yang udah mereka keluarkan. Ingat, bukan main early game, temponya yang